Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kisah daripada pengarang kitab Khulasah Nurul Yakin. Sahabat Risalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1320 Hijriah merupakan tahun kelahiran Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Tahun ini disepakati oleh sejarawan. Di tanah kelahirannya tersebut, Syekh Umar Abdul Jabbar menghabiskan masa kecilnya hingga dewasa. Sejak masa belia, dia terlihat sangat rajin menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan di Masjidil Haram. Dari satu majelis ke majelis lainnya, beliau belajar pengetahuan Islam dari masing-masing pengisi kajian tersebut, yang salah satunya ialah Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, salah seorang ulama besar Masjidil Haram yang berasal dari Tanara, Banten. Kepada gurunya tersebut, Syekh Umar sangat hormat dan menaruh bakti yang sangat layak diberikan oleh murid kepada gurunya, sehingga seringkali beliau menyinggung nama Syekh Nawawi. Beliau imbuhkan kata-kata Syekhuna, sebuah sikap yang begitu takdim kepada guru beliau. Di antara pelajaran-pelajaran Syekh Umar Abdul Jabbar terima di kajian-kajian Masjidil Haram tersebut ialah ilmu tafsir, hadis, fikih, dan lain-lain. Nampaknya di masa-masa itulah yang dijadikannya sebagai bekal kelak di kemudian hari ketika peran penting dalam meletakkan pondasi-pondasi kurikulum madrasah Islam di Yaman, Indonesia, dan tentunya Saudi Arabia. Pada tahun 1342 Hijriah, Syekh Umar Abdul Jabbar terlihat berkemas-kemas untuk meninggalkan kota Makkah, tanah kelahirannya, yaitu menuju San'a. Di negeri yang baru, beliau itu telah berperan penting dalam meletakkan pondasi pokok pembelajaran di madrasah-madrasah nizam yang ada di sana pada saat itu. Termasuk yang beliau lakukan dalam madrasah itu ialah pelajaran fisika dan geografi. Usaha-usaha cemerlang yang dilancarkan oleh Syekh Umar Abdul Jabbar itu kemudian terdengar ke seantero negeri Yaman, termasuk pihak pemerintah Mukalla, salah satu kota di Yaman yang terkenal. Dari sanalah kemudian Raja Mukalla menulis sepucuk surat untuk Syekh Umar Abdul Jabbar yang intinya adalah agar beliau berkenan pindah ke Mukalla untuk melakukan apa yang beliau lakukan di San'a. Permintaan tersebut kemudian beliau sambut dengan baik oleh Syekh Umar Abdul Jabbar.
Beliau pun bergegas menuju Mukalla setelah sebelumnya melewati negeri Aden. Beliau berada di Mukalla selama 3 tahun. Syekh Umar telah banyak memberikan warna perubahan pada pendidikan negeri tersebut. Selain merakit corak pendidikan dan pondasi dalam manhaj pembelajaran, ia juga telah berhasil merintis sejumlah madrasah di berbagai wilayah. Sesuatu yang menyebabkan pergerakan pendidikan di sana semakin hidup dan mengalami perubahan positif yang sangat pesat. Pihak pemerintah pun semakin tertarik dengan kerja keras daripada Syekh Umar Abdul Jabbar dan menginginkannya agar tetap di negerinya, agar semakin makmur dengan pendidikan Islam. Akan tetapi, ketika Syekh Umar dalam puncak kejayaan dalam membenahi pendidikan yang ada di Mukalla, tiba-tiba datang sepucuk surat dari negeri nun jauh, yaitu Indonesia, untuk Syekh Umar Abdul Jabbar. Pengirim surat tersebut menjelaskan bahwa di Indonesia tengah menghadapi gerakan kristenisasi yang cukup hebat, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kaum muslimin yang lemah iman dan buruk pengetahuannya terhadap agama Islam pada saat itu. Tentu saja gerakan kristenisasi di Indonesia mengalami kemajuan ditandai dengan datangnya penjajah-penjajah dari Belanda, walaupun secara lahiriah mereka hanya menginginkan rempah-rempah dan emas. Namun di balik itu, semua ada misi dan proyek yang lebih besar, yaitu mengkristenkan Nusantara yang sebelumnya dipenuhi oleh kaum muslimin dari Sabang hingga ke Merauke. Usaha-usaha kristenisasi inilah yang mengusik kaum muslimin dan ulamanya sejak sedia kala. Karena lambat laun usaha pemurtadan itu semakin menjadi-jadi. Muncullah usulan agar mendatangkan ulama dan tokoh agama yang memiliki pemikiran yang cemerlang demi membendung kristenisasi dan mencerdaskan umat Islam pada saat itu. Syekh Umar Abdul Jabbar adalah salah satu sosok yang tepat memenuhi kriteria tersebut. Atas dasar atensinya yang begitu tinggi terhadap kaum muslimin dan perhatiannya yang begitu istimewa, apalagi negeri asal gurunya yang sangat ia muliakan, yaitu guru beliau ketika beliau di Masjidil Haram, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Syekh Umar pun menyambut baik permintaan dan undangan saudara-saudaranya di tanah Melayu itu. Selain untuk misi mulia di atas, juga sebagai bentuk baktinya kepada sang guru yang telah mengajari dan mendidiknya di serambi Masjidil Haram ketika beliau masih muda. Keinginannya untuk turut berperan di tanah Melayu itu pun ia sampaikan dengan sangat hati-hati kepada Raja Mukalla. Ia paham betul betapa Tuan Raja tidak segan-segan akan menghalang-halanginya karena sayangnya kepadanya yang begitu tinggi. Bagaimana tidak, pendidikan negerinya sudah mulai membaik dan maju pesat berkat usahanya setelah pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya sangat berat untuk melepaskannya begitu saja, dan benarlah dugaannya tersebut
sang raja tidak begitu saja mengizinkannya untuk meninggalkan negerinya. Namun apa boleh buat, Raja Mukalla tidak bisa memaksakan kehendaknya. Raja yang bijaksana tidak hanya akan memikirkan kemakmuran negerinya sendiri dengan egonya, namun juga harus menaruh empati kepada saudara-saudara lainnya yang tinggal di seberang nun jauh di sana. Karena itu digelarlah acara perpisahan dengan dihadiri oleh petinggi-petinggi negara dan masyarakat Mukalla pada saat itu. Bahkan raja sendiri bertindak sebagai pelepas tokoh ulamanya tersebut. Seketika Syekh Umar Abdul Jabbar berada di atas kapal untuk menuju ke Kepulauan Nusantara melalui Aden. Pikirannya sudah dipenuhi dengan peta-peta rencana yang akan segera ia wujudkan setibanya di tanah Melayu itu. Misi utamanya ialah membentengi umat Islam dari para misionaris dan pemikiran-pemikiran yang menyusup lainnya dalam umat Islam. Cita-cita ini akan terwujud dengan sukses dengan menggalakkan pendidikan dan menyemarakkan kajian-kajian Islam serta khutbah-khutbah yang mempunyai kualitas ataupun berbobot. Oleh karena berdakwah memerlukan ilmu yang cukup dan cakrawala pengetahuan yang baik, terutama untuk menghadapi kaum misionaris harus berbekal ilmu kristologi. Syekh Umar Abdul Jabbar sudah mempersiapkan itu semua. Bahkan demi mencerdaskan umat Islam di Indonesia dan meningkatkan mutu keilmuan kaum pelajar, ia sampai membawa seluruh perbendaharaan perpustakaan pribadinya ke Indonesia yang di kemudian hari ia wakafkan seluruhnya untuk kaum muslimin di negeri Melayu itu. Dari sini terlihat jelas betapa perjuangan Syekh Umar bukan sesuatu yang ringan, namun penuh keikhlasan dan rahmat kasih sayang sepenuhnya. Sahabat Risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun 1346 Hijriah adalah tahun di mana Syekh Umar sampai di tanah Nusantara. Tak ayal acara penyambutan digelar sedemikian rupa, nampak di sana khalayak ramai menyambutnya, terutama orang-orang Arab, baik yang terlahir di Timur Tengah ataupun yang sudah bercampur dengan darah Melayu, berbondong-bondong menyambut kedatangannya. Tertinggal umat Islam lokal juga turut serta dalam penyambutan itu. Tidak peduli apakah rakyat biasa, ulama, ataupun orang-orang yang berkedudukan penting lainnya. Seketika ia menginjakkan kakinya di tanah Melayu, ia melihat bahwa saudara-saudara di negeri ini sangat membutuhkan dan berhajat kepada mushaf Al-Quran, juz amma dan buku-buku bacaan bahasa Arab untuk menunjang pembelajaran bahasa Al-Quran pada saat itu. Meskipun ia sendiri telah membawa ribuan eksemplar mushaf Al-Quran, akan tetapi itu semua belum lagi menutupi kebutuhan kaum muslimin pada saat itu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengirim surat kepada handai tolannya yang tengah berada di Mesir ketika itu, disertai kiriman uang yang cukup besar nominalnya agar kiranya dapat dibelikan
ribuan eksemplar mushaf Al-Quran, juz amma, dan buku-buku bacaan bahasa Arab, sahabat Syekh Umar tersebut, yang juga seorang ulama besar berdarah Minangkabau, yaitu Syekh Abdul Hamid bin Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Makki, tidak saja menunaikan amanah sahabat karibnya itu, namun juga menambah 8.000-an lebih eksemplar mushaf Al-Quran untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada kaum muslimin di negeri ayahnya tercinta. Dalam pendistribusian mushaf Al-Quran, juz amma, dan buku bacaan bahasa Arab yang jumlah ribuannya itu, Syekh Umar Abdul Jabbar bertindak langsung sebagai pelaksananya. Dia sengaja tidak menunjukkan orang lain untuk melakukan itu, walaupun harus turun ke kampung-kampung yang mungkin jaraknya berjauhan ke pelosok daerah yang tentu membutuhkan energi yang ekstra. Kecintaannya melihat dan bersua dengan kaum muslimin menuntutnya untuk melakukan itu semua. Ini juga sebenarnya sebagai strategi berdakwah agar semakin diterima dan disambut dengan hangat dalam masyarakat, yaitu dengan cara memberi sehingga orang lain merasa berhutang budi, lalu kemudian menyampaikan pesan-pesan dakwah yang diinginkan. Cara dakwah model ini pun pernah dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kaum muslimin di tanah Nusantara pada saat itu, Syekh Umar Abdul Jabbar telah berhasil mendirikan ratusan madrasah yang menitik beratkan unggulannya pada 2 pokok, yaitu tahfiz Al-Quran dan pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa syariat Islam. Tidak hanya itu, pengalamannya ia peroleh sewaktu mengabdikan diri di beberapa negeri Yaman, membuatnya semakin pandai mengatur strategi pendidikan formal. Salah satunya dalam masalah buku-buku yang wajib bagi siswa atau kurikulum pendidikan. Dalam hal ini ia melihat bahwa selama ini madrasah-madrasah Islam di Kepulauan Nusantara masih menggunakan kitab-kitab pelajaran yang sulit dimengerti oleh peserta didik dalam jangka waktu pendek, walaupun memang tetap bisa dimengerti dan dituntaskan, namun memerlukan masa yang cukup lama. Hal ini tidak lain karena memang buku-buku tersebut ditulis ratusan tahun yang silam, yang kadang-kadang sulit dimengerti oleh para pelajar pada saat itu. Syekh Umar mencurahkan seluruh pikiran, waktu, dan tenaganya untuk mewujudkan kitab-kitab pelajaran yang sesuai dengan masa dan cocok untuk pelajar-pelajar non-Arab. Dari sinilah kemudian terlahir dari tangannya kitab Khulasah Nurul Yakin dan Ad-Durus Al-Fiqhiyah ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ad-Durus Al-Fiqhiyah ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Secara ringkas, kitab Khulasah Nurul Yakin merupakan teks pelajaran yang terdiri dari 3 juz. Asal mulanya dari kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad Al-Khudaribik, yaitu seorang ulama Mesir. Kitab itu kemudian disimpulkan dan diringkas menjadi 2 juz tipis
beserta ringkasan tiap-tiap topik pelajaran, beserta latihan soal untuk mudzakarah para siswa. Sedangkan juz ketiga dari Khulasah itu sebetulnya adalah ringkasan dari kitab lain karya Syekh Muhammad Al-Khudaribik, yaitu Itmam Al-Wafa fi Sirah Al-Khulafa, yang berisi tentang biografi perjuangan 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun entah kenapa judulnya tetap Khulasah Nurul Yakin, padahal lebih tepatnya apabila diberi judul Khulasah Itmamul Wafa. Adapun kitab Ad-Durus Al-Fiqhiyah sebagaimana jelas melalui judulnya merupakan kitab fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab ini terdiri dari 4 juz dengan penyusunan yang berbeda. Juz pertama dan kedua disusun dengan memanfaatkan metode soal jawab dengan diawali pembahasan ringkas terkait dengan usuluddin. Sementara juz yang ketiga dan keempat sudah tidak lagi menggunakan metode soal jawab dan pembahasannya sudah sedikit agak luas, walaupun masing-masing juz itu kisaran masalah yang ditampilkan hanya usuluddin, taharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Di samping 2 kitab di atas, Syekh Umar Abdul Jabbar juga menulis kitab-kitab lainnya yang mayoritasnya diperuntukkan untuk siswa-siswa madrasah formal dan juga mencetak serta mengedit kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun seperti kitab Manhaj As-Sihah, At-Ta'bir Asy-Syafahi, Tarikh Imarah Al-Masjidil Haram, kemudian Madarij Al-Hisab Al-Madrasi, dan lain-lain. Adapun kitab-kitab yang beliau biayai percetakannya seperti Muqarrar At-Tauhid, menyadari aktivitas dakwah membutuhkan dana dan biaya, Syekh Umar Abdul Jabbar berpikir keras bagaimana caranya mengumpulkan dana untuk kepentingan dakwah dengan tanpa meminta-minta atau tanpa membebani orang lain. Setelah beliau berpikir keras hingga sampailah pada keputusan untuk berdagang. Berdagang merupakan aktivitas mencari rizki yang cukup besar keuntungannya. Bahkan sebagian orang mendasarkan pada sebuah athar akan hal tersebut. Dari hasil keuntungan berdagang itu, beliau menggunakannya untuk kepentingan dakwah. Tentu saja dalam membangun madrasah-madrasah tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab serta mencetak karangan-karangannya sendiri memerlukan kucuran dana. Keberkahan harta itulah di antara sebab berkembangnya dakwah yang ia emban telah melahirkan generasi-generasi terbaik yang akan segera memainkan peranan penting dalam menyebarkan Islam di seluruh pelosok tanah air dan sebagai pejuang kemerdekaan kesatuan Republik Indonesia. Karena memang kemerdekaan negara Republik Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para ulama dan santri, bahkan hingga kaum muslimin. Rakyat jelata pun turut berpadu dalam menunjukkan cita-cita luhur tersebut. Berangkat dari kesadaran bahwa selama pendudukan penjajah kafir tersebut masih bercokol di Indonesia, sudah barang tentu aktivitas ibadah umat Islam tidak bisa berlangsung lancar dan sempurna. Mereka tidak akan tinggal diam dan akan berupaya terus-menerus membuat pemuda-pemuda Islam lebih menyukai klub-klub malam atau acara-acara tandingan lainnya asalkan tidak ke masjid. Kesuksesan dakwah Syekh Umar Abdul Jabbar ini
membuat umat Islam di Indonesia merasa perlu membalas jasanya. Oleh karena itu, mereka mencoba menawarkan jabatan penting yang terpandang kepada beliau. Akan tetapi, tawaran tersebut tidak disambut oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Ia beralasan bahwa dakwah yang beliau lakukan dan usaha-usaha pembenahan kualitas pemahaman umat Islam di Indonesia yang beliau galakkan bukan untuk mencari jabatan. Semua itu murni demi kemaslahatan kaum muslimin dan untuk menunaikan kewajiban selaku orang Islam dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kedudukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di akhirat kelak jauh lebih besar daripada sekedar jabatan di dunia yang sering sekali membuat manusia lalai dan terpedaya. Pada tahun 1356 Hijriah bisa dikatakan sebagai tahun kesedihan bagi umat Islam di Indonesia. Pasalnya, orang paling berjasa dalam memajukan pendidikan dan kualitas pemahaman pemuda tanah air itu akan segera meninggalkan negeri terbesar umat Islam tersebut. Ya, Syekh Umar Abdul Jabbar akan segera kembali ke negeri asalnya, yaitu ke negeri Kerajaan Saudi Arabia. Pun demikian, saudara-saudaranya di Kepulauan Nusantara tidak mungkin menghalang-halanginya, walaupun mereka masih tetap membutuhkan bantuannya. Namun keberadaannya di sini selama 10 tahun, dimulai dari tahun 1345 Hijriah, kiranya bukan waktu yang singkat menurut perhitungan biasa. Namun apabila dikaitkan dengan waktu berdakwah masih belum dikatakan lama. Walaupun demikian, buah dakwah yang beliau lakukan selama rentang waktu itu sudah sangat luar biasa. Dari tangannya lah muncul dai-dai, ulama-ulama dan para cendekiawan yang akan segera meneruskan estafet gurunya. Apalagi beliau telah mewakafkan perpustakaan pribadinya yang berisi kitab-kitab besar untuk kaum muslimin, pelajar dan ulama di Indonesia. Bukan hanya itu saja, beliau juga meninggalkan karya-karyanya untuk tetap dipakai dan dimanfaatkan sebagai buku wajib santri dan pelajar di madrasah-madrasah Islam. Karena itu tidak heran apabila kitab Khulasah Nurul Yakin dan Ad-Durus Al-Fiqhiyah hingga detik ini masih dipelajari dan diajarkan di pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah Islam yang ada di Indonesia dengan berbagai latar belakang. Tidak peduli madrasah yang berlatar belakang tadi, tidak hanya madrasah yang berlatarkan pendidikan tradisional ataupun yang menganut paham pembaharuan. Selain itu, beliau juga menulis Al-Mahfudat, Al-Muntakhabat fi Al-Mahfudat, Al-Hisab, Al-Hadith, Al-Muqarrar, Al-Imla, dan kitab-kitab yang lain. Sahabat Risalah Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah kisah daripada pengarang kitab Khulasah Nurul Yakin, yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar. Insyaallah nanti ke depan kita akan menyambung lagi dengan kisah-kisah yang lainnya. Apabila ada keluputan dan kesalahan di sana sini, mohon diperbesar maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.